podcast pinggir jalan namanya. Podcast pinggir jalan. Nah, kebenaran gue ini lagi kedatangan kawan yang jauh-jauh dari Tangerang nih. Ada Bro Adi. Gue biasa panggil Brody. Disingkat aja. Kopi santai. Kopinya Brody udah habis nih. Iya, gua nih udah habis. Tambah lagi nggak? Gak usah, udah cukup. Sibuk apa sekarang? Sibuknya disibuk-sibukin sih sebenarnya mah. Sibuk-sibukin. Disibuk-sibukin. Ya kebetulan ada kegiatan juga di lingkungan. Ya sambil Lingkungannya kelas apa nih? Biar gue tahu. kelas desa lah. Kelas desa. Apa? Tergabung di organisasi apa? Gua tergabung di organisasi Karang Taruna sih. Karang Taruna. Iya, Desa. Desa Saga, Desa Saga ya. Kecamatan Balaraja. Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Betul. Udah lama? Baru. Jadi gue ini tergabung. Jadi sebenarnya eh, Karang Taruna ini dulu sebenarnya sudah ada. Cuman mungkin dibilang vakum. Di Desa Saga. Ya, di Desa Saga. Nah, di sini gua kebetulan mengajak kakak ipar gua sebagai ketua Siapa Karang Taruna, namanya Agung Iskandar, Agung SPD. Ponakannya Jaki Iskandar atau Mungkin ya, ada keturunan? turunan tapi jauh banget. Oh, jauh banget. Jauh Kira banget ya. belakangnya ada Iskandarnya. Iskandarnya. Iya, betul. Ada Iskandarnya. Oke. Dia sebagai Dia sebagai ketua Karang Taruna. Ya, kebetulan gue sekretarisnya, ada bendaharanya Muhammad Saifuddin alias Didin Kokbrut. alias Didin Kokbrut. Oh, yang gua kenal sih Didin Kokbrut, nggak kenal namanya Saifuddin. Iya, benar. Jadi Brody sendiri sebagai gue sekretaris. Oke. Udah sejauh mana ini? Apa-apa aja yang udah dilakukan, kemudian yang sekarang yang lagi digarap nih apa? Oke. Kita ini sebenarnya Karang Taruna itu lagi bikin event itu memeriahkan HUT RI ke-78. Karena bertepatan kebetulan mau Agustus juga, jadi kita bikin acara yang bertemanya emang memperjuangkan atau meraih sebagai juara gitu. Jadi kita ada perlombaan. Tema besarnya apa? Tema besarnya Semarak HUT RI. Semarak HUT RI. Iya, betul. Di dalam kegiatannya ada turnamen sepak bola, turnamen voli, terus sama kita nanti ditutup dengan jalan sehat. Ya. Sekaligus ya pembagian hadiah itu di situ. Nah, giliran pembagian hadiah nanti gua datang. Iya. Berarti malam puncaknya pembagian hadiah ada door prize-nya dong? Ada door prize yang sangat istimewa. Wah, udah disiapin kayaknya. Udah disiapin. Cakep. Udah siapin. Ya, kalau door prize kan nggak mesti pemenang ya kan? Betul. Jadi, itu yang beruntung aja sih. Yang beruntung aja, mungkin dikasih kuis, dikasih tebak-tebakan. Sekilas tentang pengetahuan perjuangan zaman dulu. Betul. Ya. Oke. Memang menarik sih ini membangun. Memang tujuannya menambah wawasan sejarah ketika zaman peperangan dulu, bagaimana pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan bangsa ini agar merdeka. Betul. Ya. Cukup berat ya? Lumayan. Bukan lumayan lagi. Berat sekali. Ya sebenarnya perjuangan zaman dulu itu sama sekarang gak beda jauh, bro. Apa yang bikin? Kalau dulu memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita mempertahankan apa yang jadi hak kita. Berat mana tuh? Dengan kondisi saat ini ya menurut gue sama-sama berat. Setahu gue Brody ini termasuk katakanlah penggerak ya. Kalau menurut gue nih. Dan kenyataannya yang gue lihat memang penggerak lah bagi pemuda-pemudi di Desa Saga melalui organisasi Karang Taruna. Sehingga yang gue tahu Brody juga bikin banyak sekali kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif. Kira-kira apa aja yang
udah lu siapin nih? Selain Ya, tadi lu bilang ada event bola, ada eh, volley ya, ya, kemudian jalan sehat. betul. Eh, Kira-kira kesiapannya sampai mana nih? Persiapan kita dalam event menyambut 17 Agustus ini atau menyambut HUT kemerdekaan, ya persiapannya sudah hampir mungkin 80% dikatakannya, karena semua sudah siap, tinggal pelaksanaannya aja. Paling sedikit-sedikit lah tambahan itu sambil berjalan sih, paling gitu. Berarti udah 80%. Ya udah 80%. Panitia nih yang bergerak ya. Betul, panitia di sini juga kan ada unsur elemen dari, ya kita disupport juga dari kepala desanya, aparatur desanya, elemen masyarakatnya, elemen RW RT-nya semua. Wah, Jaro itu support semua ke kita sih. jadi katakanlah ada support dari penggede-penggede di desa, mulai Betul. dari RT ya, Ya, RT, RW, Jaro, ya ke termasuk Pak Lurah juga. Pak Lurah ya, Betul. atau Kades. Kalau di kabupaten itu Kades, kepala desa. Ya jangan lupa juga ada unsur masyarakat juga yang sangat antusias untuk Wah. menyambut kegiatan ini. Oh, Gitu bakal euforia banget nih kayaknya. ya itu target kreditnya kita sih sebenarnya gitu. Targetnya kita, karena mempersatukan atau membuat suatu event di desa tanpa kita mengetahui apa keinginannya warga atau masyarakat desa Saga sendiri, itu nggak bakal terjadi yang mungkin yang euforianya nggak bakal tinggi gitu. Tapi kalau kita tahu mereka ini kesukaan mereka apa sih gitu, nah itu yang kita sajikan lah ke mereka gitu. Berarti ya tinggal kita memang lihat lah nanti. Karang Taruna ini ya selain tadi organisasi kepemudaan, berarti menjadi penampung juga. Betul. Untuk pemuda-pemudi ya di Desa Saga ya. Ya, jadi salah satu sih ini karena kita mungkin baru perdana ya. Perdana itu dalam artian pembentukan kepengurusan baru ini mungkin terhitung baru sekitar 5 bulan. 5 bulan ya. Kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih 5 bulan. Matang-matangnya baru 2 bulan kebelakangan. Mungkin 3 bulan kebelakangan lah. Jadi kita udah dikonsep dari 5 bulan, 3 bulan baru kita pengukuhan, dibuatkan SK. Ya ini baru kita bergerak. Gitu. Ya mungkin ini menjadi satu wadah untuk para pemuda yang ingin mencurahkan kreativitasnya, yaitu kita menjadi wadah itu. Begitu sih. Open ini ya, berarti open sponsor juga, apa terbatas atau dibuka selebar-lebarnya untuk dari berbagai pihak atau perusahaan ataupun yang lainnya? Ya, jadi untuk sponsor sendiri itu ya kita sangat terbuka gitu. Sangat terbuka karena emang ini eventnya event untuk masyarakat Saga terutama. Jadi kita membuka para donatur atau para sponsor yang ingin masuk ke dalam event kita, yaitu kita sangat membuka lebar-lebar gitu. Jadi karena apa? Jadi bikin event dengan kapasitas masyarakat yang di desa Saga, masyarakat di desa Saga ini cukup lumayan banyak, bro. Gitu. Jadi kurang lebih sekitar 25.000 jiwa di desa Saga. Mungkin lebih ya, itu gue juga nggak update banget. Kalau nggak salah tuh 34.000 malah ya. Gitu. Makanya mungkin karena gue nggak update juga, mungkin 34.000 itu kan sangat lumayan besar ya, lumayan padat gitu untuk sekelas satu desa gitu. Karena memang di desa Saga itu kalau nggak salah daerah permukiman ya. Betul. Jadi biarpun di perkampungan itu cukup lumayan padat. Ya, jadi begini, sebenarnya saking padatnya, bukan saking padatnya, jadi padatnya masyarakat ini yang ada di desa Saga, kita membutuhkan kegiatan yang ekstra atau untuk menyampaikan atau mendelivery sebutannya inspirasi kita nih, agar
bisa membangkitkan dari segi ekonomi, dari segi pengetahuan, dari segi apa pengalaman. Nah, itu yang Ya, kita mau fokuskan sih sebenarnya. karena Itu sih. memang apalagi sekarang itu kan zamannya zaman gadget ya. Ya, Ya di mana gadget ini ada hal positif dan betul. negatifnya. Betul, Mungkin betul. ini juga jadi salah satu tugas kita semua Iya, ya. tugas kita semua itu. Apalagi sekarang itu sedang maraknya apa namanya, judi slot ya. Oh iya, betul. Judi slot Nah, itu itu. juga mungkin sedikitnya kita bisa meminimalisir kali ya. Betul, betul. Nah, itu salah satu ada tanggung jawab kita. Makanya begini, eh, kenapa satu desa ini harus memiliki pemuda yang penuh kreativitas, penuh daya daya juang atau daya semangat yang baik, yang menimbulkan hal-hal positif di lingkungan desa itu sendiri. Iya. Yaitu fungsinya kita sebenarnya. Karena apa? Eh, kita ini punya peran penting. Mau seluruh elemen masyarakat manapun di desa itu punya peran penting untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu tadi dibilang Bro Rahmat, judi slot itu tanpa kita mengedukasi itu orang bisa kebablasan gitu. Jadi kita sebagai filter atau kita mungkin gini, boleh aja kita nggak mau tahu dengan urusan orang lain. Tapi itu jadi peran penting karena apa? Dampaknya besar. Karena mungkin yang sebagai seorang pelaku dia hanya mementingkan diri dia sendiri, tapi tidak mementingkan orang lain, entah keluarganya atau anak-anaknya, anak istrinya dan sebagainya. Itu sih. Itu yang jadi peran kita. Berarti akan menimbulkan dampak yang meluas sebetulnya ya. Ya, betul. Bagi dirinya itu nggak kerasa. Nggak kerasa, tidak dengan sadar, tidak sadar itu. Tidak sadar ya. Tidak sadar itu dampaknya banyak. Makanya kita mengajak, ayo kita bersatu untuk membangun Desa Saga lebih maju. Dari Lembaga Karang Taruna itu dengan event-event yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itulah kita ada untuk masyarakat. Karena memang yang gue tahu kan kenakalan anak remaja zaman sekarang itu kan ya kita tahu bersama lah, baik khususnya di wilayah Banten, mau di Kota Serang, apalagi di Tangerang, itu kan kayaknya sering banget tuh kita dengar tawuran. Wah iya. Gangster. Betul. Nah kemudian selain itu juga narkoba. Nah itu dia. Gitu. Nah, mungkin kalau kita secara bahasa temen nih ya, kayaknya kita juga nggak bisa tuh larang. Nggak bisa, kita nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kayaknya kalau kita ajak mereka disibukkan dalam kegiatan-kegiatan positif, mungkin itu lebih efektif kayaknya. Betul. Nah gitu. Jadi kita cari nih celahnya pemuda itu masuknya di mana. Nah itu ya kita jadi wadah untuk mereka supaya mereka tuh bisa lupa akan hal itu gitu. Memang pekerjaan ini bukan pekerjaan, gue sebut ini kegiatan atau hal ini tuh nggak mudah ya, membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu dan butuh kefokusan yang ekstra ya gitu. Jadi makanya edukasi itu penting. Dari edukasi tapi kita arahkan gitu. Kira-kira kalimat apa sih yang ingin disampaikan seandainya khususnya nih untuk para pemuda-pemudi lah di Desa Saga, apa kira-kira kalimat apa yang akan disampaikan? Jadi mungkin jadilah pemuda itu yang bermanfaat, yang bisa menjunjung tinggi norma-norma agama, norma-norma kebangsaan. Jangan pernah takut untuk mencoba. Sekali kita gagal, tapi kita pernah mencoba. Untuk kita berinovasi lagi. Tapi ketika kita takut untuk mencoba,
ya kita tidak akan pernah berhasil. Kita Oh, iya. kita tidak pernah tahu keberhasilan itu kita dapat. Bahkan kita juga tidak tahu kesalahan mana yang harus kita perbaiki. Betul. Artinya kita tidak bisa mendeteksi apa sih yang kurang-kurang dalam diri kita gitu. Tapi kalau sudah dicoba, apapun hal positif yang keluar dari pikiran, kemudian disinkronis dengan raga kita, tubuh kita digerakkan, saya kira itu akan jauh lebih baik Ya, karena super sekali. super sekali. Wih, Bahkan kayak Mario Teduh loh. Mario Teduh. Ya mungkin itu sih sebenarnya yang jadi satu apa ya, satu gua pengen peduli gitu ya. Iya, gue Karena nih dengar-dengar ya memang Brody ini kalau di rumah penuh terus nih tamu. cuman minta Terus air. kalau di rumah tuh ngapain aja tuh, diskusi terus eh, apa, ngobrolin gagasan ya Ya, atau gimana? ya kita banyak sih. Maksudnya kayak teman-teman juga banyak Banyak ya. topik ya Banyak topik lah, dan banyak. berbagai karakter ya. Betul. Jadi gua nggak pernah menutup diri gua buat gua nggak mau ngobrol sama orang. Ya. Tapi gua selalu membuka lebar-lebar, Open ya. selalu open. Ngobrol Selagi nggak ada batasnya. ya nggak ada batasnya. Waktu pun, ayo gua Bini nggak marah? Ah? Bini nggak marah? ya marah sih, cuman ya udahlah gitu. Jadi mungkin tahu karakter gua mungkin Mungkin gitu. bini juga udah hafal Udah ya, hafal lah, udah kerjaan kerjaan. lakinya kayak gimana. Ya, sebenarnya ini salah satu jadi ladang gua karena bokap pernah berpesan, jangan pernah lupakan lingkungan. Karena apa? Artinya gimana tuh? Jadi begini, jangan pernah lupakan lingkungan itu. Ketika lu di mana lu berpijak, di situ tempat lu untuk mencari nafkah, mencari saudara di situ. Jadi di mana lu berdiri, di mana lu di situ apa namanya, mengabdikan diri. Nah itulah yang lu harus mengabdikan diri di situ dan bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan sekitar khususnya. Iya. Luar biasa nih. Ngobrolannya luar biasa, berbobot sekali ini. Badan juga berbobot. Badannya berbobot. Ngomong-ngomong, gue pakai logo ini nih. Memang ini kaos waktu kegiatan bebersih nih dulu. Udah lama, 2017. Maka ini ada logo Pemprov. Gak apa-apa, ini bukan sponsor. Dan gak dibayarin juga. Nggak, bukan gaya-gayaan juga gitu kan. Bukan gue menunjukkan gue ini orang Pemprov. Enggak juga. Ya karena Banten ini milik bersama. Banten ini milik kita semua. Maka ya bagi kita orang yang minimal memiliki rasa ingin membangun, memikirkan bangkitnya Provinsi Banten, saya kira itu baru ngerasa aja udah cukup bangga. Jadi gini, kalau gue melihat kita ini punya tanggung jawab bukan hanya sekelas tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan atau tingkat desa, tingkat kecamatan. Tapi kita juga punya tanggung jawab ketika kapasitas kita sudah mampu. Tanggung jawab berat rasanya nih. Kita ini siapa, bro? Kita bukan siapa-siapa. Kita yang harus bertanggung jawab. Jadi gini, jadi ini tanggung jawab bersama. Bersama. Karena apa? Tanggung jawab kita ini ya karena kita yang ada di sini mewakili segala unsur. Contoh kayak kepemudaan itu adalah ujung tombaknya bangsa ini maju. Ya. Bung Karno pernah bilang juga kan, beri 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Nah, itu. Jadi yang bisa merubah itu anak muda, karena anak muda yang berpikirannya kritis, berpikirannya visioner. Kritis dalam artian membangun ya. Kritis membangun ya. Kritis dalam arti membangun, visioner untuk mencari improvement ke depannya. Karena apa? Generasi kita yang akan melanjutkan. Bukan lagi generasi yang mungkin udah lebih senior dibanding kita. Karena semua itu ada masanya lah. Gitu. Makanya mau tingkat nasional pun itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai pemuda gitu.
memang apapun itu, tujuannya apapun, capaian apapun itu, tujuannya apapun itu, ya butuh kebersamaan. Betul. Nggak bisa dilakukan sendiri. Ya kita bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, bro. Oh iya iya. Ya ini mas sebagai bahasa kiasan aja. Jadi di event HUT RI ke-78 ini akan semarak ya di Desa Saga ya? Insya Allah banyak unsur yang membantu, dari para senior, sesepuh juga pada support acara kita. Alhamdulillah. Jadi ini mungkin jadi apa ya? Jadi salah satu gebrakan baru buat di Desa Saga. Ya mudah-mudahan ini benar-benar jadi kita ini apa ya, crowdnya dapat lah. Yeah. Jadi supaya benar-benar meriah, terus masyarakat puas dengan hasilnya. Nah itu yang kita harapkan sih sebenarnya. Goalsnya apa? Kira-kira membangun sebuah kekompakan, mungkin itu ya? Iya betul. Menjadi ajang silaturahim bagi siapapun itu ya. Ya. Kadang kan kita hidup di zaman sekarang itu dengan tetangga aja nggak kenal. Ya. Karena nggak gaul gitu kalau bahasa kita ya. Ya. Nggak gaul. Ya itu tadi gue bilang, kepedulian kita terhadap lingkungan itu harus diperkuat lagi. Gitu. Jadi karena ya balik lagi tadi, saat kita meninggal kita nggak mungkin bawa keranda sendiri, bro. Oh iya. Nggak bisa terbang juga. Nggak bisa terbang. Nggak bisa nguburin sendiri. Nggak bisa nguburin sendiri juga. Kita masih perlu orang. Nah itu dia. Makanya. Tapi kalau orang lain nggak perlu kita gimana tuh? Orang lain nggak perlu sama kita? Ya tetap itu kalau gue anggap orang lain tidak perlu kita itu, gue nggak pernah punya pikiran ke situ sih, bro. Oke. Jadi kayak berarti pertanyaannya salah dia. Ya nggak salah sih, tanggapan aja sih paling. Ya gue nggak pernah berpikir bahwa orang lain mau peduli sama gue nggak terlalu mikirin. Tapi paling nggak hubungan gue dengan manusia sama manusia sudah terlaksana gitu. Jadi apapun yang bisa, yang mampu, semampu dan semaksimal gue lakukan, ya itu udah cukup puas lah buat diri gue. Karena memang ini hukum alam ya. Betul. Apapun yang kita tebar, ya maka itulah yang kita tuai. Ya. Jadi kalau kita selalu berbuat kebaikan, jangan takut. Ya. Kita akan mendapatkan hal yang buruk. Betul. Tapi kalau kita melakukan hal kebaikan, justru yakin pasti mendapatkan hal yang baik. Sebenarnya seru juga nih obrolan, karena memang seasonnya minimal pemanasan dulu. Tadinya obrolannya sih pengen fokus ke event ya, tapi karena memang ya seru lah, jadi kemana-mana. Tapi kita nanti akan bikin video khusus tentang seputar kegiatan Karang Taruna, programnya apa aja, kemudian apa yang sudah dilakukan, bagaimana ketika sudah dilakukan gitu. Kemudian ke depan apa saja yang akan dilakukan, baik di bidang keagamaan, kepemudaan, olahraga, sosial, seni dan kebudayaannya mungkin. Tadi Brody udah menyampaikan pesan kepada pemuda-pemudi khususnya di Desa Saga ya. Pesan apa lagi nih yang akan disampaikan khususnya untuk panitia pelaksana nih untuk HUT RI ke-78? Ya. Jadi untuk para panitia, dan gue bersyukur banget punya panitia ini yang sangat kompak ya, sangat solid. Pesan gue, terus jaga semangat kita bersama sebagai panitia. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut untuk melakukan suatu hal. Tetap semangat terus, karena ini menjadi salah satu kewajiban kita. Kewajiban kita itu sebagai generasi muda, ya kita harus punya peran
Iya. di lingkungan kita gitu. Jadi jangan sampai hal-hal ini diambil alih sama yang mungkin lebih senior dari kita gitu. Iya. Ya kitanya harus merasa malu. Iya, iya. Nah, Karena itu dia. yang lebih senior harusnya tinggal duduk manis. Tinggal duduk manis Iya. yang senior. Ya ini tugasnya saatnya kita yang bekerja. Kita yang menyajikan. Kita yang menyajikan, yang menikmati para senior kita gitu. Jadi gue berharap panitia balik lagi tadi tetap semangat, jangan pernah merasa gagal, karena semua itu pasti ada halangan rintangan pasti ada. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Karena memang yang gue rasain ya, setiap kali jadi kepanitiaan di kegiatan di kemasyarakatan itu cukup luar biasa, ekstra gitu, ketimbang menjadi panitia di satu organisasi yang katakanlah memang sudah disediakan anggarannya gitu. Nah ini pasti udah capek, kemudian waktu juga pasti memakan waktu ya, biasa tidur jam 9, mungkin selama jadi panitia jadi lebih banyak tidur malam, terus juga tenaga, pikiran ya. Sampai botak gua. Sampai botak. Iya. Yang penting jaga kesehatan aja. Ya. Dan teman-teman, karena datangnya sehat itu dari Allah, bro. Oh iya. Jadi selagi gue selalu meyakini begini, selagi kita memberikan hal positif kepada lingkungan, kepada semua orang, gue berani jamin energi positif itu akan balik lagi ke diri gue sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau ibaratnya Feng Shui Cina itu ada yin dan yang lah ya. Nah, yin dan yang itu kan selalu bersatu tuh. Iya. Ya, itu saling menguatkan, yaitu tadi ketika kita menanamkan hal yang positif, ya insya Allah balik ke kita lagi positif. Jadi kesehatan gue selalu Allah yang jaga. Oh iya, tadi ngomong-ngomong gue belum nanya tuh, kapan sih tanggal pelaksananya? Ini kan baru bulan Juli, ini masih bulan Juli nih. Iya. Kapan tanggal pelaksananya? 17 Agustusnya kan masih lama. Ya, jadi gini, kadang ada yang nanya, bro, tanggal 17 Agustusan tuh tanggal berapa? Ya tanggal 17 lah. Gue bingung ya. Jadi begini, sebenarnya kan gue bikin ini kenapa jauh-jauh hari, karena kita tidak mau mengganggu kegiatan yang sudah terencana sebelumnya. Jadi agenda ini dipas-paskan aja lah waktunya sebenarnya. Jadi pelaksanaan turnamen sepak bola itu tadi itu di tanggal 29, 30 Juli itu untuk penyisian grup. Tanggal 5 Agustus dan 6 Agustus itu tanggal 5 Agustusnya perempat final, 6 Agustusnya final, dan perebutan juara 2, juara 3. Itu untuk sepak bola. Dan untuk volinya insya Allah kita akan dilaksanakan tanggal 12-13 atau 11-12 lah ya, pokoknya Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu 11-12, masih tentatif waktunya. Di situ untuk turnamen volinya sampai ke final juga. Dan terakhir di tanggal 20 Agustus ini yang kita ambil crowdnya. Karena pembagian hadiah, acara puncaknya itu di situ. Kegiatannya di mana tuh? Kegiatannya di kantor Desa Saga. Puncaknya di Desa Saga. Kita akan adakan jalan sehat, itu mengelilingi lingkungan Desa Saga. Kurang lebih jaraknya 5 km. Wah, luar biasa. Gitu. Dan di situ bakal nanti pembagian hadiahnya, kita konsep di situ. Pembagian hadiahnya, di situ kita ada door prize juga. Hadiahnya apa? Ada motor nggak? Ada dalam bentuk brosur. Gitu. Oke. Ya, dalam bentuk brosur dulu, bro. Iya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi doa gitu. Kita bersama lah. Ya kenapa enggak? Pasti bisa. Bisa. Cuman karena ini perdana, kita punya waktu itu hanya cuma 2 bulan. Kita punya waktu 2 bulan. Persiapannya terlalu mepet sih. Ya. Betul. Karena ya mepet aja udah luar biasa, apalagi direncanakan. Ya, mudah-mudahan menjadi menjadi pengawalan yang baik ya. Awalan yang baik ya. Amin.
Semoga kedepannya terus berjalan. Ini akan jadi agenda rutin kita nanti di Wis. Karang Taruna Secara kontinu ya. secara kontinu, setiap tahunnya akan diselenggarakan secara otomatis lah. Berarti kegiatan-kegiatan selain PHBN, Ada kemudian PHBI juga. PHBI juga ya Ya. setiap tahunnya. Wah, padat nih Karang Taruna nih. Harus karena Harus padat ya. Harus padat. Itu Kenapa? tadi tujuannya Tujuannya kan tadi tuh balik lagi biar nyibukin ya, orang. nyebukin orang, biar orang punya kegiatan, punya kesibukan, supaya dan tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, itu tujuan. Goalsnya itu ya. Goalsnya itu sih sebenarnya. Dan sekaligus kita memang kita ya ya tujuannya memang sama-sama belajar Ya. untuk tumbuh kembang bersama Ya. Mungkin gitu aja Brody. Oke, siap. Makasih banyak Sama-sama. udah datang ke Serang. Ya, siap. Sekedar disuguhin kopi doang nih. Wah, itu udah cukup, Bro. Nggak ada apa-apa ini. Ya, karena kopi itu salah satu penenang jiwa. Wis, penenang jiwa. Ya. Kalau kopi hitam nih emang kopi persaudaraan. Persaudaraan. Jadi makanya sebenarnya begini. Ada peribahasanya jadi gini. Bokap gue sih pernah cerita masalah kopi ya. Jadi kopi itu lo mau dimanapun pasti yang diutamakan suguhannya kopi. Oke. Karena kalau di Jawa itu punya mungkin di tempat lingkungan orang tua gue ya, lingkungan orang tua gue itu dia menspesialkan tamu dengan cara menyuguhkan kopi. Ya. Gitu. Ya, gua kira bukan hanya di Jawa ya. Khususnya kita hidup di Banten, ya di Banten juga ya, sama aja gitu ya. Nggak Ketika beda jauh. ada kawan, ada sohib gitu kan, pasti kopi. Iya. Karena yang ditanyain juga gitu, kamu datang. Iya. Lu ditanyain apa mau kopi mau teh kan gitu kan. Iya, iya. Kasih kopi dulu. Ya, tapi ada tamu juga yang ngeselin. Kenapa? Ada air panas nggak? Nah. Berarti dia bawa kopi sendiri berarti kali ya. Dia bawa kopi sendiri berarti. Iya, mending kalau bawa kopi sendiri. Kadang-kadang ada air panas, ada. Tiba-tiba dia ngomong lagi, sekalian kopinya. Nah, dicampurin gitu. Itu kurang aja itu mah. Bilang aja minta kopi. Padahal langsung aja ngomong, bro kopi gitu kan. Nah, itu dia. Kadang ya gitu. Nah, itu tadi sifat itu ada dua kemungkinan bro, tapi bro. Ya. Tuan rumahnya yang nggak peka. Nggak peka. Iya. Biasanya begitu. Iya. Tuan rumahnya nggak peka. Apa emang tamunya yang dusun? Apa yang tamunya tuh yang kurang ajar. Gitu. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan konten yang kita sajikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, nggak ada yang nonton nggak apa-apa lah. Nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Terserah mau nonton podcast ini juga nggak. Bebas aja. Bebas aja orangnya. Legowo. Ditonton syukur, nggak ditonton apa tuh? Ya keterlaluan. Oke, sampai jumpa kembali di season selanjutnya, di kesempatan berikutnya.